firman yang akan kita lanjutkan berkenaan dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ini juga bisa kita kaitkan dengan prinsip reformasi yang ada di dalam gereja Tuhan dan juga khususnya di dalam GRI ini ya. Saya mengajak kita membuka dari Efesus pasal yang ke-6. Saya akan baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16 untuk mengingatkan kita kembali. Lalu ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama, lalu saya akan lanjut 17 kita baca bersama-sama, lalu saya akan lanjutkan ke 18 sampai yang ke-20 ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bersama-sama, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa, mohon kiranya Engkau boleh memimpin dan memberkati waktu pagi ini. Berikan kami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Nah, Roh Kudus-Mu boleh memberikan kepada kami pengertian dan juga ingatan akan firman yang Engkau telah wahyukan bagi diri kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh taruh firman di dalam hatinya dan juga di dalam mulut yang ia kabarkan. Sehingga firman-Mu boleh sungguh merupakan kebenaran yang bersumber dari Engkau semata. Kami berdoa menyerahkan waktu berikut ini, kiranya Engkau boleh pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan secara khusus membahas berkenaan dengan perlengkapan senjata rohani yang ke-6, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Waktu kita bicara tentang perlengkapan senjata rohani, maka Paulus memberikan kepada kita ada 6 perlengkapan senjata rohani yang harus kita kenakan. Untuk apa? Untuk menghadapi serangan dari iblis dalam kehidupan kita. Iblis yang bekerja begitu subtle sekali. Kalau Bapak Ibu masih ingat di dalam lagu yang kita nyanyikan tadi, misalnya di dalam lagu yang pertama, Allah jadi benteng kuku. Di sini dikatakan, meski banyak susah sukar, pertolongannya beri gemar, meski musuh sigap senjatanya lengkap menyusahkan kita dengan tipu dayanya, tapi Kristus selalu jaga. Di dalam lagu ini ada bicara sedikit berkenaan dengan apa yang dilakukan iblis untuk menyerang dari orang-orang percaya. Ia memiliki senjata yang lengkap, ia bekerja dengan begitu sigap, dan ia memiliki tipu daya yang sangat halus sekali untuk menghasut orang-orang percaya untuk kemudian jatuh di dalam dosa. Jadi ketika kita mengerti cara kerja iblis seperti ini, itu bukan hal yang
mudah untuk dihadapi. Saya percaya ketika iblis membuka lemari perlengkapan senjatanya, maka ia akan melihat begitu banyak senjata yang bisa digunakan untuk menjatuhkan manusia. Mungkin satu sisi dia akan berkata, oh ini adalah senjata di mana saya bisa gunakan untuk membuat manusia berpatah semangat ketika menjalani kehidupan iman Kristen. Oh, ini adalah satu senjata yang setiap kali saya gunakan pasti begitu efektif karena saya menghasut manusia untuk melampiaskan kedagingannya, nafsunya yang berdosa sehingga ia jatuh di dalam dosa. Oh, senjata ini sangat efektif sekali juga pada waktu manusia ada di dalam kekhawatiran, mungkin ada di dalam masalah yang ia hadapi, maka aku akan membisikkan kepada dirinya suatu pengertian bahwa engkau tidak perlu percaya Tuhan, engkau boleh meragukan dia bahwa kalimat-kalimat yang ia katakan kepadamu tidaklah sepenuhnya bisa diterapkan dalam hidupmu, tidaklah sepenuhnya benar, misalnya seperti itu. Dan orang Kristen seringkali akhirnya mulai berjalan di dalam suatu keraguan dan juga kebimbangan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, caranya bagaimana? Mungkin gak secara langsung, tetapi secara halus dan perlahan-lahan ia menanamkan hal-hal yang bukan merupakan kebenaran firman atau bertolak belakang dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi diri kita. Bisa melalui apa? Budaya kita, bisa melalui ideologi yang ada di dalam negara kita, bisa melalui suatu tradisi yang kita jalankan dan kita bertumbuh besar di dalamnya. Banyak kasus yang bisa digunakan oleh iblis untuk menghancurkan atau menyerang diri kita, dan perlengkapan senjatanya itu begitu banyak sekali. Dan jangan kira dia hanya menggunakan 1-2 cara, dia bisa mengkombinasikan berbagai cara untuk menyerang orang-orang yang percaya. Itu berarti pada waktu kita telah menjadi orang Kristen sekalipun, kita bukanlah orang Kristen yang bisa berjalan di dalam dunia ini dengan satu sikap yang menganggap ringan, menganggap remeh apa yang menjadi tantangan yang diberikan oleh iblis dan juga oleh dunia kepada diri kita. Atau arti kata lain adalah, walaupun kita adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus dan ada satu jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang pasti akan tetap selamat di dalam hidupan kita, tidak membuat hidupan iman kita menjadi hal yang mudah. Ada banyak sekali kesulitan yang bisa didatangkan oleh iblis untuk mencobai diri kita. Tetapi saya juga percaya ada banyak kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan datang di dalam kehidupan kita untuk memberi kekuatan dan pertumbuhan iman di dalam Kristus. Jadi di satu sisi ada yang namanya pencobaan yang datang dari iblis. Di sisi lain ada yang namanya ujian yang datang dari Tuhan Allah untuk kita. Sumbernya berbeda, tujuannya yang berbeda. Iblis berusaha untuk menjatuhkan diri kita, tetapi Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa di dalam iman kita kepada Dia. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan? Bagaimana kita bisa menjadikan pencobaan itu sebagai satu ujian untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman, di dalam kebenaran, dan juga di dalam kemenangan. Bagaimana kita bisa berkata seperti halnya Yakobus berkata, anggaplah pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu sebagai suatu pencobaan yang biasa, dan kita harus bersuka cita di dalam menghadapi pencobaan itu. Atau kesulitan yang diizinkan Tuhan menimpa kehidupan kita. Saya percaya jawabannya terletak pada perlengkapan senjata rohani yang harus kita kenakan. Nah, di dalam perlengkapan senjata rohani, yaitu 6 perlengkapan senjata itu, kita sudah melihat pada 5 perlengkapan senjata rohani. Tetapi secara garis besar kita bisa membedakan ada 2 kelompok perlengkapan senjata rohani yang dikenakan oleh orang Kristen. Pertama itu adalah yang menjadi perlengkapan senjata pertama, kedua, dan ketiga. Lalu yang kedua adalah yang keempat, kelima, yang kebenaran. Yang kedua adalah berbazu zirahkan keadilan. Lalu yang ketiga adalah berkasutkan Injil keselamatan.
Nah, kita sudah lihat bahwa 3 perlengkapan senjata rohani ini secara detail satu persatu, dan itu sebenarnya saya tidak akan mengatakan kembali. Bapak Ibu Saudara silakan bisa membaca di dalam, kita nggak ada ringkasan khotbah ya, belum ya. Bisa mendengarkan kembali di dalam rekaman video khotbah kita. Tetapi yang saya mau tekankan adalah 3 perlengkapan senjata rohani yang pertama itu adalah perlengkapan senjata yang harus kita kenakan secara terus-menerus dalam hidup kita dan tidak pernah boleh dilepaskan sama sekali. Yaitu komitmen terhadap kebenaran, menjaga satu pemikiran dan hati yang terus ada di dalam kasih karunia Kristus, yaitu barbazu zirakan kebenaran atau berdasarkan kebenaran yang Kristus nyatakan. Lalu yang ketiga adalah kita harus terus berpijak kepada satu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Itu adalah 3 kebenaran yang tidak pernah kita boleh abaikan, lupakan, dan tinggalkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ibaratkan seperti seorang prajurit yang ada di medan laga, medan pertempuran, maka setiap hari ia pasti akan mengenakan pakaian lengkapnya sebagai seorang prajurit. Ia akan mengenakan sepatu prajurit, ia akan mengenakan ban pinggangnya di situ. Tetapi dia tidak akan memikul senjatanya, tidak akan memakai topi yang anti peluru itu, ataupun dia akan memikul ranselnya. Kapan dia akan memikul ranselnya itu, mengambil senjatanya, memakai helmnya untuk pergi berperang ketika musuh menyerang. Jadi perlengkapan senjata pertama adalah sesuatu yang kita harus kenakan terus-menerus di dalam kehidupan kita, atau kita jalankan di dalam kehidupan kita, walaupun tidak ada musuh yang datang menyerang diri kita sekalipun. Saya tidak percaya bahwa musuh tidak akan menyerang, dia akan menyerang berusaha dengan berbagai cara. Tetapi maksud saya adalah walaupun kita ada di dalam keadaan yang damai, walaupun kita dalam keadaan yang baik, walaupun kita berada di dalam keadaan yang tidak ada persoalan sama sekali dalam hidup kita, kita tetap tidak boleh lengah dan tetap mengenakan 3 perlengkapan senjata yang pertama itu. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kelompok kedua yaitu yang berbicara tentang perisai iman, lalu berketopong keselamatan atau helm keselamatan, dan juga pedang roh yaitu firman Allah. Ini adalah 3 perlengkapan senjata yang kita akan ambil lalu kita kenakan pada waktu serangan tiba di dalam hidup kita. Yaitu pada waktu iblis menyerang dengan panah apinya yang seringkali membuat kita ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan, maka kita menggunakan perisai iman untuk menghadapi iblis itu. Saya kemarin dapat satu WA dari seorang yang berkata kepada saya, cuma saya nggak balas kemarin. Dia berkata, Pak Dawis, saya sangat ketakutan sekali. Ketakutan kalau mama saya meninggal. Ketakutan kalau mama saya meninggal, bagaimana hidup saya, bagaimana kehidupan dari anak-anak saya nantinya. Dia bekerja di kota yang lain, lalu anaknya ia titipkan kepada mamanya di kota yang lain. Dan itu membuat dia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saya nggak balas kemarin. Pagi ini dalam perjalanan saya dari Jogja ke Solo, ia WA kembali. Pak Dawis, saya sedang dalam kondisi yang begitu ketakutan sekali. Mau bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis bisa gunakan cara itu loh menyerang. Dia membuat kita ada di dalam kondisi yang panik, kondisi yang kalut, kondisi yang takut. Lalu bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Ada orang yang berkata kepada saya juga bahwa sejak dia kena COVID, maka istrinya mulai hari itu gak pernah mau tidur satu kamar lagi, tidak mau menggunakan kamar mandi yang sama lagi, bahkan makan pun tidak pernah mau duduk satu meja lagi dengan suaminya. Kalau keluar dari kamar selalu pakai masker, walaupun suaminya dan anaknya yang lain yang pernah kena nggak pakai masker sama sekali dan sudah sembuh dari COVID. Pada waktu saya tanya, kenapa bisa begitu? Ya mungkin pada waktu itu kondisinya memang sangat mencekam sekali.
Saya kena, anak saya kena, istrinya kena, anak cucunya juga kena. Lalu saudara istrinya tiap hari telponi diri dia, kalau keadaan COVID seperti ini, orang ini meninggal, orang itu meninggal, dan semuanya kayak gitu. Akibatnya ia ada di dalam suatu ketakutan sekali, sampai akhirnya, sampai hari ini setelah berapa waktu berlalu, berbulan-bulan berlalu, suaminya sudah sehat, anaknya sudah sehat. Tiap kali dia tidak pernah mau berhadapan langsung dengan suaminya, kecuali pakai masker, itu pun cuma ala kadarnya di dalam berbicara kepada suaminya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, itu disebabkan oleh apa? Mungkin kita bisa beralasan karena penyakit COVID. Mungkin kita bisa beralasan karena karakter orang itu, tetapi saya percaya sekali di balik semua daripada hal yang dilakukan oleh seseorang, itu karena dia tidak mengerti kebenaran dan karena dia tidak percaya kepada kebenaran yang kitab suci nyatakan kepada diri dia, khususnya berkenaan dengan Allah. Dan di dalam kita berbicara tentang perisai iman, kita sudah melihat bahwa pada waktu serangan iblis tiba yang membuat kita mungkin gentar, takut, putus asa seperti itu, dan ada di dalam suatu kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, dengan tidak percayaan, kita harus bisa mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bisa dipercaya sepenuhnya. Dan kita bisa tahu pada waktu iblis datang menyerang, bagian mana firman yang dikatakan oleh kitab suci itu bisa bermanfaat untuk memberikan iman dan kekuatan dalam hidup kita. Saya percaya ini nanti ada berkaitan sedikit dengan yang namanya pedang roh itu, tapi saya singgung di sini, nanti ada overlapping tentunya untuk kita bisa lebih di review kembali akan apa maksud daripada perisai iman itu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan firman secara tepat, secara spesifik di dalam situasi yang kita hadapi dalam hidup kita. Lalu kita berpegang pada firman itu, kebenaran itu. Kita percaya kepada Allah yang memberikan firman itu kepada kita sebagai satu kebenaran. Itu bisa menolong kita keluar daripada kehidupan yang dihantui oleh ketakutan yang hebat akibat dari serangan iblis dalam hidup kita. Jadi perisai iman, bagaimana kita tetap boleh percaya kepada Tuhan, kuasanya yang memelihara, menjaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang reform, kita selalu mengaku dengan mulut kita suatu pengakuan iman kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Betul tidak? Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah itu adalah Allah yang memimpin sejarah. Dan ketika Allah yang memimpin sejarah, Allah bukan hanya memimpin sejarah dari manusia secara umum atau negara-negara dan bangsa-bangsa secara umum di dalam dunia ini, tetapi Alkitab mengajarkan Allah juga memimpin personal orang yang ada di dalam dunia ini. Misalnya ambil contoh, pada waktu bangsa Israel diperintah oleh Raja Zedekia yang ada di dalam perjanjian lama, sebagai satu raja yang terakhir di Yehuda sebelum Babelonia menyerang mereka, lalu akhirnya menaklukkan Yerusalem dan mengangkut orang-orang di Yerusalem atau Yehuda ke dalam pembuangan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu Nabi Yeremia berkata, kalian sebagai satu bangsa harus bertobat dari dosa kalian. Kalau kalian gak mau bertobat, maka bangsa Babel akan datang dan menyerang. Tapi karena mereka tidak mau bertobat dan bertobat seperti itu, akhirnya Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka dari kebebasan mereka, kemerdekaan mereka, menjadi orang yang terbuang di bawah pemerintahan Babel. Pada waktu itu bangsa Yahudi mengatakan Yeremia itu pembelot. Dia bukan menyuarakan perkataan Tuhan, tetapi dia sedang berpihak kepada Raja Babel untuk mematahkan semangat dari orang Israel agar mereka tunduk dan menyerahkan diri kepada bangsa Babel itu. Akhirnya yang terjadi adalah nabi-nabi palsu yang menyuarakan kebenaran yang bukan bersumber dari Tuhan. Saya pakai istilah kebenaran karena di dalam pemikiran bangsa Yahudi bahwa apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu adalah kebenaran, padahal Tuhan tidak pernah mengutus mereka begitu. Tetapi yang dikatakan oleh Yeremia yang adalah kebenaran sesungguhnya dari Tuhan justru diabaikan, ditolak dan tidak dipercayai.
Lalu pada waktu kondisi seperti ini ternyata Raja Zedekia itu ada di dalam kondisi yang bimbang kelihatannya. Lalu dia kemudian menghampiri Yeremia, memanggil Yeremia untuk berbicara secara personal dengan diri dia, berkenaan dengan perkataan Tuhan yang diberikan bukan hanya bagi bangsa itu, tetapi juga bagi diri dia secara pribadi. Dan Yeremia berkata, kamu lebih baik menyerahkan diri kepada Babel. Kalau kamu menyerahkan diri kepada Babel, maka kamu akan hidup, anak istrimu akan hidup, dan kamu akan mati di Babel dengan tenang. Tetapi kalau kamu tidak mau menyerahkan diri kepada Babel, maka Yerusalem akan dibumi hanguskan, anak istrimu akan digiring dan menjadi mungkin korban dari para prajurit Babel dan mungkin tentara pemimpin dan bahkan Raja Babel sendiri. Kalau orang-orang zaman waktu itu istrinya bisa diambil menjadi istri atau diperbudak dan diperlakukan dengan suatu kelakuan seksual yang tidak baik atau pemerkosaan seperti itu. Lalu dia sendiri akan ditangkap dan matanya dibutakan. Waktu itu Zedekia tidak percaya, akhirnya dia tetap melawan dan betul sekali Babel bisa menaklukkan mereka. Dia ketika melarikan diri akhirnya bisa terkejar, tangkap, lalu matanya dibutakan, istri dan anak-anaknya yang perempuan digiring dan menjadi milik orang-orang Babel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya Tuhan itu memimpin secara umum, secara luas seperti itu. Tetapi Alkitab juga berkata, Tuhan memimpin secara pribadi, personal demi personal di dalam kehidupan orang percaya. Percaya enggak? Halo? Percaya enggak? Percaya ya. Dari dalam hati yang dinyatakan di dalam suatu tindakan kita atau hanya di dalam pikiran kita. Hal-hal seperti ini kita perlu terima bukan hanya di dalam pengetahuan, tetapi dalam iman. Kalau kita memiliki pengetahuan atau menerima kebenaran ini dengan iman, saya percaya apapun yang kita alami itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan apapun yang kita alami di dalam kedaulatan Tuhan sebagai anak Tuhan, itu pasti baik. Dan apapun yang kita terima yang baik itu pasti bersumber dari Allah yang baik. Itu adalah suatu kebenaran yang penting sekali saya percaya untuk kita bisa pegang teguh, yang membuat kita bisa tidak mencurigai Allah sama sekali. Saya bersyukur sekali ada Kristus yang menjadi pengantara kita yang berdosa dengan Allah yang suci dan kudus. Yang menebus dosa kita. Saya yakin kita sudah tidak ada maknanya sama sekali. Dan kalau kita diibaratkan dengan sebuah tampian beras, kita sudah ditiup dan hembus, kita sudah menjadi sekam yang terbang ditiup oleh angin. Dan tidak ada satu sisa pun yang ada di atas alat tampi atau diri kita di atas alat tampi yang menyatakan kalau kita adalah beras yang berisi, yang bermutu dan berkualitas itu. Tapi yang dilakukan oleh Kristus adalah Dia mengaruniakan keselamatan bagi diri kita. Dia mati bagi diri kita untuk menebus dosa kita. Dia membuat diri kita tidak perlu lagi mengalami satu penghakiman pun dalam hidup kita akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tidak pernah bisa hapus dan lunas atau tutupi dan bahkan dilampaui oleh kebaikan yang kita lakukan, baik itu dahulu, sekarang dan akan datang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Dia bukan hanya memberikan pengampunan dari sekarang ke belakang, tetapi juga dari sekarang ke depan, yang menyatakan kalau keselamatan kita di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang pasti sampai selama-lamanya. Nah, apa yang terjadi kalau ini yang menjadi bagian dari diri kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya selain dari kita bisa percaya kalau Tuhan sanggup dan berkuasa memelihara hidup kita, kita juga akan punya suatu pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah akan hilang dari hidup kita akan apa yang baik yang bersumber dari Tuhan bagi diri kita. Termasuk di dalamnya keselamatan yang sekarang sudah Tuhan berikan dan pasti akan Tuhan genapi dan berikan di dalam keadaan yang akan datang.
atau kehidupan yang akan datang yang kita akan alami dalam hidup kita. Saya ambil contoh kayak gini ya. Saya balik lagi ke WA yang tadi diberikan. Dia berkata, Pak Dawis, saya sangat takut sekali mama saya meninggal. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dalam kondisi seperti itu, saya mau tanya ya, yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu apa ya? Coba terapkan dalam aspek perisai iman dan juga yang ketopong keselamatan. Pengharapan di dalam keselamatan. Kira-kira apa yang kita bisa ambil? Ada satu orang ketika saya kirimkan renungan berkenaan dengan iman dan suatu pembelajaran iman yang Tuhan berikan, dia bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau kita di dalam kondisi yang sakit? Tuhan mau didik apa? Bagaimana kalau andai kata orang yang kita kasihi itu atau diri kita meninggal sedangkan istri kita dan anak-anak kita itu masih kecil? Kita mau bagaimana? Tuhan mau didik kita apa? Kira-kira jawabannya apa? Saya pikir kekhawatiran ibu tadi sangat wajar sekali. Dia masih muda, anak-anaknya masih kecil, lalu ibunya sudah begitu tua. Kalau ibunya meninggal bagaimana? Khawatir gak? Saya kadang mikir juga ya, kalau saya dipanggil Tuhan dalam usia muda kayak gini, istri saya, anak saya belum ada yang lulus kuliah, belum ada yang bekerja, anaknya yang masih kecil kayak gitu, yang masih baru mau 3 tahun, dia harus sendirian bekerja seperti itu, gimana caranya ya? Tapi saya pada waktu berpikir seperti itu, saya diberikan satu pengertian begini, di mana imanmu? Kamu pikir bahwa kamu bisa menjaga keluargamu lebih baik daripada Tuhan yang menjaga keluargamu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu ada di situ, maka anak-anakmu akan tumbuh dengan baik, dengan iman di dalam Kristus, dengan memiliki suatu pekerjaan yang baik dan kehidupan masa depan yang terjamin seperti itu? Apakah dengan keberadaanmu di situ, maka istrimu akan ada di dalam kondisi yang lebih baik daripada kalau kamu tidak ada di situ? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saya berpikir seperti itu, saya sadar satu hal, bahwa kuasa Tuhan lebih besar di dalam kemampuannya memelihara keluarga saya daripada diri saya memelihara keluarga saya. Dan dia punya rencana bagi anak-anaknya, kalau kita serahkan keluarga kita ke dalam dia, itu pasti baik ke depan. Dan justru kita yang ada hidup sekarang ini pun terus-menerus mendoakan mereka kan. Bukankah itu berarti bahwa kita sendiri sadar bahwa kita tidak bisa memelihara mereka sepenuhnya, kecuali Tuhan yang memelihara mereka, itu yang menjamin dan menjaga kehidupan mereka. Lalu kepentingan kita di situ apa? Ya, kalau kita tetap diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan mereka, itu mungkin menjadi satu kesempatan yang Tuhan mau pakai untuk mendidik mereka di dalam iman, di dalam kebenaran, di dalam satu kesaksian hidup yang takut akan Tuhan, selain dari pengetahuan akan ilmu pengetahuan dunia ini. Tetapi kalau kita ingin dipanggil oleh Tuhan, kiranya itu pun juga tetap membawa keluarga kita bisa melihat kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam keadaan sini masih khawatir enggak? Kalau kita berpikir seperti itu. Kita ada satu pengharapan loh. Pengharapannya itu bukan berhenti sampai di sini saja. Tanpa ada satu jaminan di masa depan, Tuhan memberikan jaminan itu, baik dalam keselamatan kita yang kekal di dalam Kristus, ataupun keselamatan kita di dalam dunia ini. Mungkin saya bukan ngomong dalam pengertian, oh kita pasti sukses, kita gak akan ada kecelakaan sama sekali begitu ya. Tetapi Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari kesulitan-kesulitan yang ada di dalam dunia ini kalau Dia berkenan untuk hal itu, termasuk pada keluarga kita. Saya yakin kalau kita memiliki pemahaman seperti ada di dalam suatu ketakutan yang kemudian mulai mencurigai kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita akan mengembalikan terus-menerus segala kebaikan itu bersumber dari Tuhan Allah yang telah memberikannya bagi diri kita. Dan dengan begitu saya percaya sekali bahwa
bagaimana hebatnya setan menyerang, bagaimana dia berlaku licik untuk menipu kita, menghasut kita, atau membuat kita meragukan tentang Tuhan, itu tetap tidak akan berhasil untuk membuat kita meragukan tentang Tuhan, karena kita punya firman dan karena kita punya iman berdasarkan firman yang Tuhan nyatakan, karena kita percaya apa yang Tuhan katakan itu sebagai satu kebenaran. Ini review sedikit berkenaan dengan perisai iman dan ketopong keselamatan yang berbentuk aplikasi yang saya mau katakan pada pagi hari ini ya. Tapi dua hal ini itu adalah dua hal yang kita baru ingatkan kembali, kita baru pegang, kita baru ambil ketika pencobaan tiba di dalam hidup kita. Tentunya dua hal ini akan terus merupakan turunan dari tiga hal yang pertama. Kalau kita komit kepada kebenaran firman, maka tentunya kita pasti beriman kepada kebenaran itu dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu ada kaitan yang erat sekali. Lalu yang ketiga yaitu pedang rohani, yang adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan pedang roh yang adalah firman Allah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, maka yang dimaksud dengan pedang roh itu bisa dalam dua pengertian. Walaupun ada yang mengatakan, oh itu adalah sesuatu yang satu sisi bisa dikatakan itu adalah pedang yang Roh Kudus berikan bagi diri kita. Ada yang berkata, oh itu adalah pedang spiritual yang Tuhan berikan pada diri kita, yang harusnya kita gunakan di dalam hidup kita. Di mana dikatakan? Pertama adalah di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Petrus berkata, saya baca dari ayat 19 aja ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi pada waktu berkata pedang roh yaitu firman Allah, apa yang dimaksud dengan pedang roh yang adalah firman Allah itu? Petrus berkata, itu adalah suatu pedang yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita melalui para rasul dan para nabi. Dan ketika bicara itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada diri para rasul dan para nabi, kepada diri kita, maka itu berarti ketika rasul dan nabi menuliskan Alkitab, mereka menuliskan bukan berdasarkan dorongan dari keinginan hati mereka sendiri, tetapi itu adalah dari dorongan Tuhan Allah. Istilah yang digunakan adalah Tuhan menggunakan setiap organ dari tubuh para penulis Alkitab itu untuk menjadi alatnya menuliskan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk mereka tuliskan. Jadi pada waktu mereka menulis kitab suci, yang nulis siapa? Manusia sih. Rasul, misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes, nabi-nabi di dalam perjanjian lama termasuk Musa dan Elia, Yosua dan yang lain-lainnya. Tetapi pada waktu mereka menulis itu semua berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan itu bukan sekedar tulisan mereka, tetapi Tuhan memastikan apa yang ditulis oleh mereka, baik itu melalui pikiran pengertian mereka, tangan mereka, perasaan mereka, keinginan yang tercantum di dalam
tulisan-tulisan ini semuanya bersumber dari Tuhan Allah. Jadi pada waktu kita membaca kitab suci, kita bisa mengerti satu hal, pedang itu, yaitu firman Allah itu adalah sesuatu yang Roh Kudus berikan kepada diri kita. Yaitu pedang yang diberikan oleh Roh Kudus atau Allah sendiri kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi di dalam ayat yang keempat ini dikatakan bahwa kami adalah orang, ayat 3 ya, kami masih hidup di dalam dunia, kami masih memiliki tubuh, tetapi ketika kami masih memiliki tubuh dunia ini, kami tidak berjuang secara duniawi, tetapi kami menggunakan senjata rohani. Senjata rohani yang diberikan oleh Allah atau diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk menghadapi serangan-serangan yang menimpa hidup kita. Artinya apa? Artinya senjata rohani di situ, senjata roh itu atau pedang roh itu adalah berbicara mengenai senjata rohani yang Allah berikan bagi diri kita. Untuk melawan siapa? Bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa iblis. Melawan suatu kehidupan yang berdosa. Melawan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, istilah yang digunakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat itu adalah memiliki atau melawan benteng-benteng. Dan yang bisa menghancurkan benteng-benteng itu apa? Yaitu firman Allah. Itu yang bisa menghancurkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat kepada kebenaran kitab suci yang dinyatakan bagi diri kita, maka para penulis kitab suci, khususnya Paulus di sini mau mengatakan sebagai orang Kristen kita tidak perlu ragu atau mencari sumber lain atau alat lain, perlengkapan lain untuk kita bisa gunakan melawan musuh kita yaitu iblis atau kedagingan kita, atau menghadapi pemikiran-pemikiran dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Satu-satunya sumber yang bisa kita pegang, percaya sepenuhnya, dan bahkan memiliki otoritas untuk menguji segala sesuatu yang mengklaim dirinya kebenaran dalam dunia ini adalah firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar, dan tentunya kalau bicara seperti ini kita kembali ke dalam poin pertama, perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran, yaitu kita berkomitkan diri kita kepada kebenaran Tuhan, firman-Nya, tanpa meragukan sama sekali kalau perkataan yang dinyatakan di dalam kitab suci ini bukanlah perkataan Tuhan, dan semua perkataan ini adalah perkataan Tuhan yang adalah benar dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kalau kita tidak memiliki pengertian ini, saya yakin sekali ketika Bapak Ibu ada di dalam suatu masalah tertentu di dalam hidupmu, kita akan berpikir ada banyak solusi lain yang lebih baik daripada kita datang kepada firman untuk mencari jawaban Tuhan di sini, prinsip yang Tuhan nyatakan di sini bagi kita untuk menghadapi masalah kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang ini adalah satu-satunya? Kenapa saya bilang ini adalah otoritas tertinggi yang kita bisa percaya sebagai satu kebenaran untuk menguji segala sesuatunya? Sebab Alkitab mengklaim dirinya seperti itu. Bapak Ibu boleh coba buka ya, misalnya Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita berhenti di dalam poin yang ke-A. Taurat Tuhan itu sempurna. Artinya setiap perkataan Tuhan itu tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu dikurangi lagi karena kurang bijaksana atau karena berlebihan sehingga harus dikurangi seperti itu. Persis seperti yang Wahyu 22 katakan, tidak ada seorang pun yang boleh menambahkan satu titik pun pada seluruh perkataan Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, atau mengurangi satu titik pun dari Kejadian sampai Wahyu, karena pada dia akan ditambahkan malapetaka dan atau nama dia dihapuskan dari kitab kehidupan. Artinya apa? Pada waktu kita kembali kepada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah perkataan Tuhan yang sudah komplit, yang sudah sempurna. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup kita dalam dunia ini sudah dikatakan dan dinyatakan di dalam kitab suci ini. Makanya saudara kalau baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi segala tulisan itu sudah cukup bagi diri kita untuk menjalani hidup berdasarkan terang dari Tuhan Allah. Nggak perlu ada tambahan lagi. Lalu ada contoh yang lain, misalnya kalau saudara buka Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Saya baca dari ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sebab sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi di sini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat kepada satu kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab suci kita adalah satu kitab suci ketika sudah dikatakan oleh Tuhan dan dituliskan di dalam kitab ini. Maka sampai akhir zaman tidak pernah bisa dihapus dan tidak pernah bisa dicoret dan tidak pernah tidak berlaku dalam kehidupan manusia. Apa yang sudah Tuhan katakan, dia tidak pernah tarik kembali satu patah pun. Kita tidak berpegang pada prinsip wahyu yang kemudian melampaui wahyu sebelumnya, atau wahyu yang kemudian kita pegang karena mengkoreksi wahyu yang sebelumnya. Itu bukan prinsip Kristen. Tetapi kita pegang begitu Tuhan bicara tentang sesuatu A dari Kejadian. Misalnya ambil contoh saja ya, manusia adalah gambar Allah. Sampai akhir dalam kitab Wahyu tetap memiliki pemahaman manusia itu adalah gambar Allah. Pada waktu dikatakan bahwa Allah menjanjikan keselamatan melalui seorang anak laki-laki yang lahir dari perempuan itu atau Hawa itu, yang akan menyelamatkan manusia, meremukkan kepala ular, maka sampai kitab Wahyu tetap memiliki prinsip yang sama. Kalau hanya di dalam Kristus, kuasa iblis itu dihancurkan. Enggak ada sesuatu yang kemudian ketika Tuhan sudah katakan, Tuhan ngomong maaf ya, aku koreksi ya, itu adalah konteksnya zaman waktu itu, yang tidak lagi berlaku di dalam konteks zaman sekarang ini. Itu menyatakan kalau firman Tuhan adalah firman yang sempurna, firman yang sudah komplit, firman yang tidak perlu ditambahi dan kurangi. Tidak ada satu kuasa pun atau makhluk pun dalam dunia ini yang bisa memberikan nasihat kepada Tuhan Allah, bahkan manusia sekalipun, untuk membuat perkataan Tuhan menjadi lebih sempurna. Alkitab tidak pernah mengajarkan prinsip ini sama sekali. Jadi ada kesempurnaan itu. Nah, di dalam istilah teologinya disebut dengan infallible. Alkitab kita itu sempurna, tidak bersalah, atau sempurna seluruhnya adalah suatu kebenaran. Dan kata berikutnya yang penting juga adalah inerrant. Inerrant itu artinya apa? Bahwa setiap kata
yang ditulis di dalam kitab suci sampai titik koma tidak pernah bisa kita ragukan atau tidak boleh kita ragukan karena semuanya adalah kebenaran. Contohnya ya, ini cuma sekedar ngomong ya. Kalau Bapak Ibu baca satu kata misalnya, tetapi. Waktu Bapak Ibu baca kata tetapi di dalam Alkitab, dalam pikirannya gimana? Itu sekedar satu kata yang tanpa arti, cuma kata penghubung seperti itu. Atau Bapak Ibu akan membacanya, oh kenapa ya di situ ada kata tetapi ya? Signifikansinya apa ditaruh kata tetapi di situ ya? Kok enggak pakai kata dan? Atau kok enggak pakai kata atau? Kok enggak pakai kata kalau begitu, tetapi yang digunakan itu kata tetapi? Itu maksudnya inerrant ya. Saudara ketika baca, setiap kata yang ditulis di sini itu punya signifikansi yang saudara tidak boleh sambil lalu membacanya atau memahaminya. Karena apa yang ditulis itu pasti kebenaran dan setiap kata yang dicatat itu adalah kata yang penting dan tidak pernah sia-sia. Atau tidak ada artinya sama sekali. Lalu hal yang berikutnya adalah apa yang diklaim oleh kitab suci berkenaan dengan diri dia, yaitu dia adalah perkataan yang otoritatif. Saudara boleh coba buka Yesaya 1 ayat yang kedua. Yesaya 1 ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ada kata apa? Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita baca ayat ini, itu ayat sebenarnya menunjukkan otoritas dari Tuhan Allah. Allah berfirman, maka seluruh makhluk dalam dunia ini harus mendengarkan diri dia. Tetapi aneh ya, pada waktu Allah berfirman dan seluruh makhluk dalam dunia ini harus memperhatikan diri dia, maka ada satu kata di sini yang muncul, pengecualian, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah pada waktu bicara kalimat berikut ini, apakah itu berarti bahwa Allah punya perkataan itu tidak berotoritas? Apakah itu berarti Allah punya perkataan itu adalah satu perkataan yang bisa dibantah, dilanggar oleh manusia? Jawabnya bisa, tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia yang melanggar perkataan Tuhan yang tertulis. Konsekuensinya apa? Hukuman dari Tuhan. Makanya saudara ketika baca tentang Yerusalem, tentang Israel Selatan dan Israel Utara, maka saudara menemukan semua orang yang melanggar perkataan Tuhan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Ini namanya otoritas, otoritatif. Apa yang sudah Tuhan katakan itu pasti digenapi. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah bisa dan boleh dilanggar. Orang yang berani melanggarnya itu akan mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan terhadap perkataan yang Tuhan katakan. Ini adalah otoritatif. Makanya kalau saudara baca misalnya di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Ini bisa dikaitkan dalam dua pengertiannya. Firman itu berkuasa satu sisi, tetapi juga saya pikir bisa dikaitkan dengan otoritatif, maksudnya setiap perkataan Tuhan yang sudah diberitakan pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Bapak Ibu mau teruskan, masih banyak sekali prinsip-prinsip yang kita bisa ambil daripada kitab suci ya. Tetapi saya mau tekankan satu hal seperti ini. Ketika kita membaca klaim yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri, ia adalah firman Tuhan, bersumber dari Tuhan. Ia adalah firman yang tidak pernah salah, tidak bersalah, adalah firman yang sempurna.
Ia adalah firman yang berotoritas, yang ketika disampaikan pasti terjadi, atau orang yang berani melanggarnya pasti harus menanggung konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman itu. Maka kira-kira bagaimana hidup kita? Atau respon kita terhadap kebenaran itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita betul-betul memahami pengertian ini, maka kita akan percaya kalau firman Tuhan itu adalah satu-satunya sumber kebenaran, atau sumber kebenaran yang otoritatif yang dipakai untuk menguji hal-hal yang mengklaim kebenaran yang lainnya. Itu yang pertama. Tetapi ada aspek yang kedua juga. Pada waktu Bapak Ibu Saudara mengklaim kalau Alkitab itu adalah sumber kebenaran bagi diri kita, maka yang kedua adalah setiap perkataan yang dikatakan oleh kitab suci itu pasti adalah satu kebenaran yang akan membawa kita ke dalam satu kehidupan yang bahagia, baik di dalam dunia ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Saudara boleh buka di dalam Lukas 11 ayat 28-nya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Siapa yang berbahagia? Yesus berkata, mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Lalu apa lagi yang menjadi respon kita? Kalau kita mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna dari Tuhan, maka saya percaya kita akan percaya kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, kita tidak akan cari alternatif lain kecuali kembali kepada firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Bahwa kita harus menjadi seperti bayi yang selalu merindukan atau menginginkan air susu. Yang diibaratkan sebagai seorang yang selalu menginginkan firman Tuhan untuk bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pembimbing tentunya, tetapi juga saat penghibur kita. Saudara boleh buka Roma 15 ayat 4-nya. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan terakhir adalah kemenangan rohani. Itu dikatakan di dalam Efesus pasal 6, perlengkapan senjata rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya bicara seperti ini? Saya mau kaitkan Efesus 6 ayat 17, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah, dikaitkan dengan yang namanya 2 Korintus 10 ayat yang keempat yang dikatakan oleh Paulus, bahwa firman itu memiliki kuasa untuk menghancurkan benteng-benteng. Maka kalau saudara ingin bisa memiliki suatu kehidupan yang berkemenangan, satu-satunya jalan adalah jangan pernah meragukan firman Tuhan, tetapi kembalilah kepada firman Tuhan, karena dengan firman itu saudara akan bisa mengalahkan musuh. Tetapi saudara ketika mengalahkan musuh, saudara membutuhkan segala sesuatu yang bisa diberikan oleh firman tentunya bagi hidupmu, untuk menghadapi segala tipu muslihat musuh. Yaitu apa? Yang tadi saya katakan satu persatu, berkenaan dengan kalau kita mengerti firman itu adalah sempurna, firman itu adalah perkataan Tuhan yang tidak ada kesalahan sama sekali, firman itu berotoritas dan berkuasa untuk menggenapkan apa yang dia katakan. Maka saya percaya kalau kita ingin berkemenangan, kita perlu kembali kepada firman. Bukan perlu, tetapi harus kembali kepada firman Tuhan. Nah sekarang saya lanjutkan sedikit. Kalau kita ingin kembali kepada firman untuk bisa menang melawan tipu muslihat iblis, bagaimana caranya? Menggunakan firman untuk melawan
tipu muslihat iblis. Ada orang yang berkata, kalau kita khususnya lihat film-film ya di TV, melawan iblis itu adalah dengan mengambil Alkitab dan salib, lalu nyebut dalam nama Yesus dan mengusir setan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan cara menghadapi iblis. Saya yakin iblisnya gak akan lari. Tetapi cara menghadapi iblis itu harus kita pelajari dari cara yang Yesus lakukan di dalam menghadapi pencobaan dari iblis. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus ada di padang gurun dan dia dicobai oleh iblis. Buat ubah batu ini jadi roti jika engkau adalah anak Allah. Jika engkau adalah anak Allah, lompat dari atas bait Allah, maka malaikat akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk. Jika engkau adalah anak Allah, bukan yang ketiga ya, jika engkau adalah anak Allah, tetapi yang ketiga adalah kalau engkau ingin memiliki seluruh dunia ini, maka sujudlah kepada aku satu kali, maka engkau akan memiliki seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali apa yang menjadi pencobaan Yesus saat itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Yesus Kristus. Dia lapar 40 hari gak makan gak minum. Mungkin gak dia tidak butuh roti. Saat itu dia sangat-sangat desperate sekali untuk mau makan karena begitu lapar sekali. Pada waktu dikatakan kamu lompat dari atas bait Allah, maka malaikat akan menatang kakimu. Itu tujuannya untuk apa? Pengakuan kalau dia adalah Mesias. Dan kalau dia adalah Mesias menurut cara Bapa itu adalah melalui salib. Tetapi menurut cara iblis adalah dengan cara dia lompat dari bait Allah. Dan seluruh dunia akan mengakui, atau paling tidak seluruh Yerusalem akan mengakui kalau dia adalah Mesias yang Tuhan utus. Karena di dalam Mazmur ada kalimat seperti itu. Yang bicara malaikat Tuhan akan menatang kakimu. Dan dia datang untuk apa? Menjadi raja atas umatnya di dalam dunia ini. Lalu yang ketiga adalah dia datang untuk menaklukkan dunia di bawah kuasanya. Filipi pasal yang kedua. Jadi pada waktu iblis mencobai Yesus Kristus, iblis datang mencobai dengan hal-hal yang menjadi keinginan Yesus yang paling kuat sekali, paling terdalam, yang menjadi tujuan dia datang dalam dunia ini. Nah, waktu itu dia bagaimana menghadapinya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang terjadi adalah dia mengutip ayat Alkitab untuk menyerang iblis itu. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya satu yang boleh engkau sembah, yaitu Allah. Nyala engkau iblis dari hadapanku. Lalu iblis itu pergi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, cara kita untuk bisa menghadapi serangan iblis, menghadapi kedagingan kita, itu adalah dengan firman, dengan perkataan Tuhan yang Tuhan tulis di dalam kitab suci. Dan menariknya adalah pada waktu kita bicara dengan firman, di sini kata yang digunakan firman itu bukan logos, tetapi adalah rema. Bedanya apa? Logos itu adalah seluruh perkataan Tuhan secara umum. Seluruh yang dicatat di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah logos, itu adalah firman Tuhan. Tetapi rema itu lebih berkaitan kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau mau bicara perbedaannya di situ ya. Saudara boleh buka Ibrani pasal yang 11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, di sini kata yang digunakan untuk firman itu juga adalah rema, bukan logos. Jadi penulis Ibrani berkata, karena iman kita mengerti apa? Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita balik ke dalam Kejadian 1, maka kita menemukan bahwa Allah mencipta dunia ini dengan firman-Nya. Dengan kata-katanya. Jadilah terang, maka terang itu jadi.
Terpisahlah langit, air yang dari atas dan yang di bawah. Terjadilah cakrawala dengan laut di bumi ini atau air di bumi ini. Jadilah benda penerang di langit, matahari, bulan dan bintang terjadi. Burung-burung di udara menurut jenisnya, hewan-hewan di darat menurut jenisnya, tumbuh-tumbuhan di darat menurut jenisnya, dan terakhir adalah manusia. Masuk di dalamnya adalah ikan juga ya. Semua itu Tuhan cipta dengan apa? Firman-Nya. Nah, firman itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah rema, bukan logos. Oh, kalau gitu artinya apa ya? Apakah kita sebagai orang Kristen, kita masih perlu mendengar dibisikkan ke dalam telinga kita dan hati kita? Apakah begitu? Nah, ini bedanya kita dengan kelompok karismatik. Di dalam kelompok karismatik, ketika mereka berbicara tentang rema, mereka mengajarkan kalau rema itu adalah Tuhan masih berbicara langsung secara personal kepada diri orang-orang tertentu di luar Alkitab ini. Tetapi kita sebagai orang reform, kita percaya bahwa tadi Alkitab sudah komplit. Kalau Alkitab sudah komplit, berarti seluruh perkataan Tuhan sudah komplit. Bagaimana kita mengerti rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan yang bersumber dari Alkitab yang kita terapkan secara spesifik di dalam hidup kita. Itu rema. Pada waktu kita menghadapi suatu situasi tertentu di dalam hidup kita. Itu rema. Tetapi saudara, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ada kalimat penting yang Yesus katakan ya. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada prinsip apa di sini? Pada waktu Roh Kudus yang adalah Roh penghibur itu diutus oleh Bapa kepada kita, yang akan terjadi adalah Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya adalah pada waktu Tuhan mau menggunakan pedang Roh-Nya untuk menolong kita menghadapi serangan iblis, maka Roh Kudus yang memberikan pedangnya itu atau firman-Nya itu baru bisa bekerja kalau apa? Kalau ada apa? Halo? Kalau ada apa? Kok diam semua? Kalau ada apa? David? Firman, betul. Di mana? Kok diam semua sih? Enggak tahu ya. Kalau ada firman di mana? Di pikiran kita. Karena di sini dikatakan Roh itu akan mengingatkan kita akan firman-Nya yang sudah dikatakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita ingin menghadapi iblis, pada waktu kita ingin menggunakan senjata roh, yaitu firman Allah untuk bisa menghadapi iblis itu, maka hal yang penting yang harus kita miliki adalah kita harus punya perkataan Tuhan di dalam pikiran kita.
di dalam hati kita. Kalau tidak, bagaimana Roh Kudus bisa menggunakan perkataan itu untuk mengingatkan kita akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang benar itu, yang baik itu, yang akan membawa kebahagiaan itu, yang berkuasa itu ketika serangan iblis tiba dalam hidupkan kita. Jawabnya nggak mungkin kalau kita nggak punya firman. Itu sebabnya hal yang penting adalah pada waktu kita ingin menggunakan pedang roh, Bapak Ibu harus bukan hanya membaca firman, tetapi Bapak Ibu Saudara harus menghafalkan firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa ini penting? Karena ketika iblis menyerang, yang iblis lakukan adalah selalu akan menggoncang kita dan membawa kita masuk ke dalam ketidakbenaran atau hal-hal yang melawan Allah. Dan untuk bisa melawan itu, kita butuh kebenaran dari Tuhan. Tapi sayangnya begini ya, saya seringkali dengar ketika orang Kristen ditanya tentang satu ayat tertentu, mereka nggak tahu loh. Udah nggak tahu ayatnya di mana. Mending saya pernah dengar, tetapi saya lupa alamatnya di mana. Yang celaka itu adalah pernah dengar nggak? Nggak pernah. Itu celaka sekali loh. Kalau itu adalah diri kita, bagaimana Roh Kudus bisa gunakan firman untuk menghadapi serangan iblis? Bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan? Jadi hal yang penting adalah pada waktu kita ingin menggunakan pedang roh, pada waktu firman itu bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi rema di dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus punya firman. Kita harus hafal firman. Dan kita harus belajar merenungkan firman Tuhan dan melatih hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kapan? Sebelum pencobaan tiba. Bukan pada waktu pencobaan tiba baru kita kalang kabut mencari dan menerapkan. Saya ambil contoh kayak gini ya. Saya gunakan ilustrasi didik anjing aja ya, tapi bukan bertujuan untuk membuat kita setara dengan binatang begitu. Kita lebih tinggi, tapi saya anggap ini contoh yang bisa bantu kita melihat secara lebih jelas maksudnya itu apa ya. Di dalam kita melatih anjing ada yang namanya redirection. Prinsip redirection atau mengalihkan. Kenapa? Maksudnya pengalihan bagaimana dan bagaimana cara menerapkannya? Dan kenapa harus diterapkan? Maksudnya kayak gini ya. Anjing itu punya prey drive. Istilahnya, prey drive itu adalah sifat naluri yang ingin mengejar mangsa. Jadi kalau dia lihat kucing lari, dia biasanya ngejar kayak gitu. Kalau dia lihat misalnya anak-anak lari atau orang lari, dia akan kejar dan terkam itu. Misalnya, itu prey drive ya. Nah, hal yang paling sulit di dalam melatih anjing itu apa? Suruh duduk, gampang itu. Suruh makan lebih gampang lagi. Yang paling sulit apa? Panggil datang kan. Saya waktu kecil miara anjing itu paling seneng anjing, tapi paling mangkel sekali. Kalau sudah keluar kandang, dia ngerasa mendapatkan kebebasan hidup. Kalau di dalam kandang dia patuh, kita panggil dia datang kayak gitu. Begitu buka pintu pagar, dia ngerasa dunia ini nggak ada batasan lagi, nggak ada orang yang punya otoritas atas hidup dia. Dia lari kemanapun dia pergi, kita panggil setengah mati, nggak mau datang-datang. Saya pernah keliling satu kampung kayak gitu, ngejarin anjing nggak mau balik-balik kayak gitu. Pakai makanan pun nggak mau balik. Itu recall, memanggil nama untuk kembali. Dan yang lebih celaka, kalau ada anak yang lari di depan rumah atau kucing lain atau apa, dia kejar, itu tetangga bisa ribut kan. Apalagi kalau dia gigit anjing itu, digigit oleh anjing kita. Kita panggil nggak mau datang kembali. Kenapa? Karena kita tidak biasa mengajarkan dia redirection atau pengalihan dan penguasaan diri kepada anjing itu.
Jadi pada waktu kita mengajar penguasaan diri dan mungkin mengalihkan, maka itu akan membuat pada waktu anjing dalam fokus dia mengejar, kita panggil, dia langsung sadar, oh ada sesuatu hal lain yang harus saya kerjakan daripada mengejar itu. Dan itu adalah panggilan Tuhan saya harus balik. Nah, cara ngelatihnya gimana? Cara ngelatihnya bukan pada waktu dia ngejar binatang atau ngejar manusia. Kalau pada waktu dia ngejar kita baru latih, telat. Akhirnya yang terjadi adalah kita harus gunakan kekerasan, kita nahan dia, kita suruh dia tidak boleh ribut kayak gitu atau tidak boleh gonggong. Yang terjadi dia makin agresif dan menggonggong karena dia ngerasa ditahan dan dia ngerasa itu berarti saya harus lebih menangkap, lebih kuat lagi kayak gitu. Ini contoh latih possession ya, tapi itu tema yang lain. Nah, lalu gimana lakukan? Ya pada waktu dia nggak ngejar sesuatu. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya adalah pada waktu kita bawa jalan misalnya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suatu suara tertentu atau ada mobil lewat seperti itu atau ada suara-suara lain yang membuat dia akhirnya terpaku kepada benda itu, suara itu. Kita langsung panggil dia atau menggunakan makanan, kita alihkan pandangan matanya dari yang dia sedang lihat, lalu kemudian ke arah kita kasih makan. Atau kita bawa mainan, kita maini dengan dia sampai dia punya fokus itu bukan kepada hal lain itu tetapi pada diri kita dan mainan kita. Itu namanya redirection atau mengalihkan pikiran dari binatang itu ya. Dan ada tahapan yang nggak bisa langsung dalam kondisi yang ramai, tetapi dari kondisi yang sepi. Pada waktu jauh dari suasana yang lain yang membuat dia khawatir, takut dan mungkin fokusnya itu pecah. Jadi misalnya anjing itu ada namanya wilayah sensitifnya binatang ya. Misalnya kayak gini ya. Dia kalau lihat satu benda, saya di dalam lingkup diameter 10 meter, dia mulai bereaksi. Berarti 10 meter itu wilayah sensitif anjing. Kalau di 11 meter atau 10,5 meter, dia mungkin sudah abaikan saya. Nah, kita harus mulai melatih dari mana? Mulai dari 10,5 meter itu. Lalu mulai memendek menjadi 10 meter. Lalu ke 9 meter atau 9,5 meter, 9 meter, 8,5 meter, 8 meter baru mendekati wilayah yang paling dekat dengan objek yang menarik perhatian dia. Bahkan mungkin tidak ada jarak sama sekali. Itu namanya susah bahasa Indonesia ya. Desentifikasi ya. Jadi perlahan-lahan seperti itu. Tetapi dengan cara redirection, mengalihkan itu. Nah, pada waktu dia sudah mengerti, terbiasa ya. Dia fokus, pengen ngejar sesuatu. Kita alihkan, dia balik. Mulai dari tidak ada pencobaan yang besar sampai ke pencobaan yang besar. Maka pada waktu pencobaan besar tiba, dia sudah siap untuk dialihkan pikirannya, tujuannya. Nah, saya percaya kenapa Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 misalnya berkata kamu harus memikirkan hal-hal yang manis, yang baik, yang sedap didengar dan yang indah seperti itu. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mengalihkan pikiran kita dari yang berdosa menjadi yang suci, yang benar, yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kapan kita melatih itu? Bukan pada waktu pencobaan saja, tetapi juga pada waktu kita sehari-hari. Misalnya pada waktu kita lagi tidak ada ujian, tapi ada terlintas pikiran tertentu misalnya. Kita mulai berpikir bahwa firman Tuhan ngomong apa? Saya harus berpikir secara misalnya positif yang benar seturut firman Tuhan itu bagaimana. Pada waktu saya mulai masuk ke dalam suatu pemikiran yang negatif tentang seseorang misalnya atau keadaan hidup saya mulai memikirkan lagi, oh Tuhan memelihara segala sesuatu, hal negatif pun bisa menjadi sesuatu yang baik di dalam hidup saya. Itu saya pikirkan. Pada waktu orang lain mengalami suatu pergumulan misalnya, kita lihat, oh kalau saya menghadapi situasi seperti itu, kira-kira firman Tuhan apa yang bisa menguatkan saya ya? Saya mulai melatih diri, mengingatkan diri, lalu belajar mempercayakan diri saya kepada firman itu. Itu namanya mengalihkan atau mengalihkan dari pikiran yang berdosa
pikiran yang dicobai oleh iblis menuju kepada pikiran yang sesuai dengan Kristus, yang benar. Nah, persoalannya adalah banyak sekali orang Kristen itu tidak lakukan itu. Yang dilakukan oleh orang Kristen, mereka mengatakan diri Kristen pada waktu apa? Pada waktu mereka datang ke gereja, beribadah, doa, melayani di dalam gereja, memiliki pikiran teologis seperti itu atau doktrin yang baik, dan mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang Kristen. Saudara, itu salah. Yang menjadikan saudara itu adalah Kristen adalah bukan karena saudara datang ke gereja. Saya bukan ngomong tidak perlu datang ke gereja kayak gitu ya. Itu perlu. Tetapi yang menjadikan saudara Kristen adalah bagaimana saudara menjalankan kebenaran firman Tuhan yang di Alkitab katakan di dalam hidupmu. Itu yang menjadikan engkau beridentitas orang Kristen. Atau berpikiran rohani, berpikiran Kristen. Itu yang menjadikan kita orang Kristen. Dan kalau saudara mulai dari berpikiran Kristen, maka saudara akan melakukan hal-hal yang Kristiani, hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jadi, tolong perhatikan, kita tidak cukup hanya datang kebaktian minggu. Kita tidak cukup hanya memberikan perpuluhan dan persembahan. Kita tidak cukup hanya dengan berdoa. Kalau kita pikir itu yang membuat diri kita orang yang beragama, yang taat kepada Tuhan, semua agama lain melakukan hal itu. Lalu yang membuat kita adalah orang Kristen apa? Yang membuat adalah kita punya pikiran Kristus atau tidak di dalam hidup kita. Apa yang menjadi cara pandang kita? Sudut pandang kita di dalam melihat situasi yang terjadi dalam hidup kita. Pada waktu ada masalah datang, apa yang menjadi pegangan kita di dalam menghadapi masalah itu? Apakah kebenaran prinsip firman atau bukan? Adakah iman kepada Tuhan atau tidak pada waktu kita menghadapi suatu persoalan di dalam hidup kita? Itu yang membedakan kita sebagai orang Kristen daripada orang yang bukan Kristen. Tetapi sekali lagi semua itu baru bisa terjadi kalau ada firman di pikiran dan hati kita. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa menggunakan pedang roh. Padahal Tuhan sudah berikan senjata yang begitu penting, yang begitu berkuasa sekali, yang begitu komplit sekali untuk bisa mengalahkan iblis. Tapi persoalannya bukan kita nggak tahu cara gunakan, tapi kita nggak ada senjata itu. Itu celaka sekali ya. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk firman kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya Engkau boleh pimpin setiap kami anak-anak-Mu ketika kami ada kesempatan untuk belajar firman-Mu secara lebih mendalam, kami akan gunakan itu. Ketika kami ada dalam waktu senggang, kami tidak biarkan pikiran kami melanglang buana, memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya dan penting, tetapi kami boleh melatihnya untuk menghafalkan ayat-ayat dari kitab suci-Mu. Dan melalui itu Engkau boleh menggunakan segala kebenaran-Mu untuk membentuk kami ya Bapa. Hidup kami, karakter kami seturut dengan Kristus. Kami sungguh mohon belas kasih-Mu dan pimpinan-Mu. Dan sekali lagi kami serahkan seluruh dari anak-anak-Mu, kiranya Engkau boleh sertai. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.